Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saharul Araya dari kelas Ganjil dengan NIM S1S1 22123, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari makalah aljabar linear saya. Yang pertama ada penerapan pesan pada gambar, kemudian yang kedua ada mengukur kemiripan beberapa dokumen. Oke, yang pertama, penyisipan pesan dalam citra menggunakan steganografi. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari steganografi. Steganografi adalah suatu teknik untuk menyembunyikan informasi yang bersifat pribadi. Nah, dengan sesuatu yang hasilnya akan tampak seperti informasi normal lainnya. Kemudian media yang digunakan umumnya merupakan suatu media yang berbeda dengan media pembawa informasi rahasia. Oke, jadi eh, kalau dari makalah saya itu saya akan menggunakan medianya sebuah gambar. Nah, pada gambar tersebut nanti akan ada disisipkan sebuah pesan. Nah, tapi tidak akan tampak jika kita sudah menyisipkan sebuah pesan tersebut menggunakan metode steganografi. Uh, kem- Kemudian, mohon maaf tadi teknik steganografi. Selanjutnya ada metode LSB, Least Significant Bit. Jadi LSB ini adalah bagian data dari sebagian data biner yang punya nilai paling kecil dan letak paling kanan. Nah, jadi semakin kanan itu maka akan semakin kecil. Kemudian ada most significant bit itu MSB. MSB itu semakin kiri semakin nilainya itu paling besar. Nah, contohnya kasus ini, misalnya saya akan menyisipkan gambar Ultraman ini, nanti akan ada pesannya itu adalah aku, menggunakan teknik steganografi dan metode LSB. Nah, mohon maaf. Nah, kalau misalkan nanti sebuah gambar memiliki matriks 3x3, nah, seperti ada 215, 103, 72, 79, 447, 33, 10, dan 59. Nah, untuk kita ingin, karena kita ingin menyisipkan kata aku, nah, maka kita harus mengubah kata AKU ini ke dalam ASCII, American Standard Code for Information Interchange, di mana kita dapatkan A 01000001, kemudian K 01001011, kemudian U 01010101. Nah, kemudian setelah itu kita konversikan nilai ini 215, 103 sampai 59 ini ke dalam biner di mana 215 11010111, kemudian 103 0110 0111 1000 1100 4400 kemudian 7 itu nilai binernya 0000 kemudian 33 0010 kemudian 10 0000 kemudian 59 0011 1011. Nah, lalu kita akan menggunakan metode LSB itu sehingga kita menyisipkan pesan aku dengan 3 bit angka terakhir ini satu kita ubah. Nah, itu akan berubah. Yang tadinya 011 itu akan berubah jadi 110 111 000 110 000 110 kemudian 010 lalu ada 001 kemudian ada 010. Nah, ini diubah berdasarkan kita masukkan angka biner ini ke dalam sebuah nilai pixel ini. Mana yang tadinya nilai nilai awalnya 215103727944733059, maka mohon maaf, maka akan berubah menjadi 2141037272406349498. Ini hasil akhir ketika kita menyisipkan pesan atau kata aku ke dalam foto Ultraman tersebut. Nah, ini untuk kode programnya. Oke, langsung saja kita tes di Visual Studio Code-nya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Oke,
Terus dulu. Nah, misalkan pada foto ini kita akan sisipkan sebuah pesan aku. Nah, Ultraman JPG, kita sisipkan pesan aku. Kita run. Nah, maka akan ada pesan aku di sini dan akan membuat gambar baru ini. Nah, gambar inilah yang akan diubah matriksnya dan dalam gambar ini ada pesan aku. Nah, sedangkan pada gambar ini belum ada atau normal atau aslinya. Oke, yang kedua itu ada pengukuran kemiripan sebuah dokumen menggunakan quotient similarity. Jadi quotient similarity adalah metode untuk mengukur kesamaan antara dua vektor berdasarkan sudut kosinus antara mereka. Dihitung menggunakan mengukur sudut-sudut antara dua vektor dalam ruang tersebut. Semakin kecil sudut antara dua vektor, semakin besar nilai quotient similarity-nya, yang menunjukkan tingkat kesamaan lebih tinggi. Oke, contoh kasusnya misalkan di sini saya mempunyai 5 dokumen. Di mana dokumen pertama itu adalah Qatar adalah negara di Asia, kemudian yang kedua ada Piala Dunia 2022 ada di Qatar, yang ketiga ada di Indonesia juara Piala Dunia, kemudian yang keempat ada kejuaraan Asia di Indonesia, kemudian yang kelima ada Piala Dunia Qatar adalah piala terbesar di dunia. Oke, yang pertama itu kita menghitung term frekuensinya dulu, di mana kita akan memecahkan kata per kata ini kita masukkan ke dalam tabel ini. Nah, Qatar adalah ininya semua kata-kata ini kita masukkan dalam tabel tersebut. Ini Qatar adalah negara Asia di Piala Dunia 2022 ada Indonesia juara kejuaraan terbesar. Intinya semua kata harus ada, tidak boleh tidak ada. Kemudian kita akan buat sebuah perbandingannya. Dokumen 1 Qatar berapa kali muncul, dokumen 2 Qatar berapa kali muncul, adalah berapa kali muncul di dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5. Nah, intinya kita harus memisahkan kemudian menghitung satu persatu. Ada beberapa kata saja yang muncul dalam setiap dokumen. Oke, setelah itu kita menghitung inverse dokumen frekuensinya. Nah, untuk rumusnya ini. Inverse dokumen frekuensi itu adalah log jumlah dokumen akan dibagi banyaknya dokumen dalam koleksi di mana term muncul di dalamnya. Nah, ini term frekuensi tadi. Nah, kemudian ini adalah banyaknya dokumen koleksi yang akan muncul dalamnya. Ini 3 kita dapat karena ini ada 3 kali kata Qatar ini muncul di 3 dokumen. Kemudian satu ini berarti kata negara ini hanya muncul dalam satu dokumen. Begitupun 4 ini. Kata di itu muncul dalam 4 dokumen. Oke, selanjutnya ini rumus yang tadi di mana log jumlah dokumen artinya log 5 akan dibagi dengan jumlah frekuensi ini. Oke, selanjutnya yang ketiga ada penghitungan term frekuensi inverse dokumen di mana untuk rumusnya itu banyaknya kemunculan akan dikali log jumlah dokumen dibagi banyaknya dokumen dalam koleksi di mana term muncul dalamnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di mana hasil W1 ini didapatkan karena IDF ini dikalikan dengan ini juga W2 akan dikalikan IDF dengan D2. Begitupun nih S5, maaf ini W5 didapat karena IDF dikali dengan D5. Kurang lebih seperti itu, maka hasilnya akan seperti yang terpapar dalam tabel ini. Oke, selanjutnya itu ada penghitungan jarak dokumen. Di mana jarak dokumen ini rumusnya seperti ini. Nah, pada hasil penghitungan frekuensi tadi akan kita kalau saya menggunakan Excel, jadi rumusnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, dimana kita sum antara semua yang ada pada
Mohon maaf, hasilnya itu adalah, nah, semuanya ini kita kuadratin dulu. Ini kita kuadratkan, ini juga semuanya kita kuadratkan sehingga menghasilkan 1,40, 0,75, 1,06, 0,4, 1,12. Setelah itu intinya kita kuadratkan dulu, baru kita jumlahkan semuanya. Setelah itu kita gunakan rumus SKRT K16. Artinya kita SKRT ini SKRT 0,7544, hasilnya 0,886. Ini dan ini sama juga. Selanjutnya ada penghitungan jarak query. Rumusnya ini seperti ini. Nah, misalnya kita ingin memasukkan Indonesia, kita akan mencari query Indonesia juara di Qatar pada kejuaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Kurang lebih sama, kita akan pisahkan dulu. Kata Indonesia ini muncul satu kali. Nah, di TF ini satu kali, juara juara akan muncul satu kali, di judi akan muncul satu kali, Qatar ini ada dua kata, maka Qatar ini TF-nya itu dua. Kemudian pada itu satu, kejuaraan ini satu juga, piala satu, dunia satu, dua 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 satu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini kurang lebih hasilnya. Oke. Selanjutnya untuk kue ini didapat dari mana? Itu didapat dari jumlah frekuensi ini dibagi 5, kemudian dikalikan dengan IDF. Nah, jumlah frekuensi misalnya ini 2 akan dibagi dengan 5. 5 itu apa? 5 itu adalah jumlah dokumen yang kita akan bandingkan. 2 per 5 dikali 0,22185, ini IDF-nya akan menghasilkan ini 0,08874. Begitupun sama dengan yang di bawahnya. Oke, setelah itu kita pangkat-pangkatkan lagi. 0,08 kita pangkat 2, 0 kita pangkat 2, 0 pangkat 2, yang kita pangkat 2, semuanya sampai bawah kita pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya ini 0,08785. Setelah itu kita masukkan, kalau dalam Excel itu rumusnya SKRT 0,08785 ini menghasilkan 0,29639. Oke, selanjutnya itu penghitungan similaritas query dokumen. Nah, di mana ini ada bobot term dalam dokumen, ada bobot query, kemudian ada similaritas antara query dan dokumen. Nah, hasilnya ini akan seperti ini. Di mana mungkin kalian agak bingung, saya juga mungkin bingung. Di bagian intinya hasil akhirnya ini yang warna biru. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu? Kita masuk ke Excel lagi. Ini. Nah, dokumen satu ini kita itu merupakan hasil kali dari uh, hasil kali dari ini, kemudian hasil kali dari W, jumlah yang tadi ya. Kemudian begitu juga dengan semuanya sampai bawah ini. Nah, setelah itu, nah 0,02 ini 216565, 0,2585, 0,202, 0,65, 0,10 itu merupakan hasil sum dari semua semua yang ada di sini. Ini dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5. Nah, kemudian ini adalah hasil kali dari mohon maaf, hasil kali dari inverse dokumen yang ini. Nah, dikalikan dengan
kalikan dengan jaraknya sehingga mendapatkan ini. Lalu itu eh, dan yang terakhir itu hasil antara ini kita bagi dengan yang ini, maka akan mendapatkan hasil ini. Begitupun sama dengan yang ini, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5. Nah, sehingga itu apabila kita mengetikkan query Indonesia juara di Qatar pada kejuaraan Piala Dunia 2023 di Qatar, maka akan diurutkan berdasarkan kemiripan tertinggi. Nah, di dokumen 2 itu 0,08, dokumen 3 0,6, dokumen 5 0,4, dokumen 4 itu 0,2, dan dokumen 1 itu 0,08. Oke, contohnya itu seperti ini. Nah, dokumen 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 2, dokumen 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 1. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila kesalahan kata, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.